Itu segala sesuatu, terserah Tuhan. Kami mau makan apa, mau minum, mau buat apa, silahkan Tuhan mau buat apa saja. Yang penting kami sehat dan terus kami akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya sampaikan buat kita semua di tempat ini. Puji Tuhan, di tempat ini kita sampai hari ini yang jelas saya selalu mengulang tidak menutup kemungkinan bagi orang siapa saja mau mengambil bagian untuk melayani tempat ini lewat memberi mungkin pakaian layak pakai atau mungkin tadi Ibu Yuli juga minta untuk kalau nanti dia akan izin untuk melakukan itu untuk kemudian nama Tuhan Yesus, silakan. Saya tetap terbuka karena saya tahu bahwa kita anak-anak Tuhan, kita memiliki pikiran-pikiran positif dan hati yang positif untuk melihat pekerjaan Tuhan. Itu semua tidak tertutup. Dan saya juga mengundang seandainya kalau ada waktu silakan, kalau bukan waktu harus berkunjung rame-rame juga mau datang secara kekeluargaan ataupun pribadi untuk kita konseling saling mengisi juga kita tetap terbuka. Itu dulu bisa gapai hidup menjadi berkat. Ada yel-yel kita juga yang saya mau tanyakan dulu. Apa kabar? Sehat, semangat, diberkati, memberkati. Yes. Sehat berarti kita akan semangat. Kita diberkati berarti kita harus memberkati. Itu suatu yel-yel yang artinya berjanji bahwa kita apabila Tuhan membuat sesuatu buat hidup kita akan menjadi berkat dalam hidup kita. Lingkungan ini kita tenang, sekalipun ini kita tenang bukan karena saya orang Kristen, bukan seorang kupang, suka marah-marah, tidak, tetapi karena ada Tuhan. Amin. Dan kita juga menjadi berkat. Menjadi berkat di sini adalah saya jujur, saya terbuka bahwa kita anak Tuhan, kita diajarkan untuk menjadi berkat atau berbagi apa yang kita punya. Yang jelas momen-momen atau semacam ini kita bukan menolak, tetapi yang jelas kita akan diberkati. Indonesia dapat diberkati. Ketika kita diberkati, daripada berkat itu menjadi kadaluarsa, kita akan menjadi berkat bagi lingkungan, yaitu membagi kepada 60 kakak yang sifatnya itu dan itu udah lama juga, sudah berjalan lama. Dan kita bagi-bagi berkat buat mereka juga supaya kita sama-sama bisa tenang dan memuliakan nama Tuhan Yesus tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Ini yang kami lakukan bagi semua. Kita ambil berkat itu dari kalau kita buka peras, kita ambil persembahan persepuluhan, kita kumpulkan dalam 1 tahun itu bisa hampir juga bisa mencapai 1 ton. Kita mulai bagi dengan sekitar minimal itu 10 kilo kita kasih beras buat ibu-ibu. Itu juga bukan karena saya dapat nama dari mana. Saya sendiri datang ke warga-warga yang memang dia punya hak untuk saya harus bagi. Canda yang tidak mampu, saya akan kasihkan di situ dan biar mereka boleh menikmati sehingga akhir-akhir ini sudah mau 1 tahun kita beribadah di luar. Ya, di tempat ini mereka dengan juga saya rasa itulah kasih Tuhan kalau yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita pagi-pagi kita sendiri di dalam, tetapi kalau ada tamu kita di luar. Kita Natal juga sekarang di luar itu karena kita menjadi berkat. Kalau cuma hanya kita diberkati saja, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena memang lingkungan dan keadaannya juga berperan dalam kehidupan kita di mana kita pun melayani. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup saja kesaksian saya dan contohnya umpama saya ambil seseorang dari mana dan kebanyakan di jalan itu banyak yang tidak bisa bicara. Mungkin dia punya latar belakang bisu atau mungkin autis atau kenapa tidak bisa bicara. Saya ambil satu dari Baros, ya saya kasih nama orangnya Baros. Dipanggil Baros. Mana Baros ya? Baros berdiri dulu. Nah, ini Baros namanya, dia tahu. Nah, ada satu pada larang ada 2. Ada 2, 1 dan 2, tapi satu udah dipanggil Tuhan, yang kedua dipanggil Tuhan, yang satu masih ada. Jadi ada di depan Polban, kita ambil situ ya, kasih nama Polban karena nggak bicara. Tujuannya adalah kita panggil juga panggil namanya itu dan dia sudah tahu namanya, jadi nggak repot-repot.